Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kumpulan Harahap, mahasiswa PPG Fikih tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 25239900974. Pada hari ini, Kamis tanggal 29 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSN 2 Padang Lawas Utara kelas 9 dengan materi pengurusan jenazah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih bisa kita dapat belajar pada hari yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan doa yang dipandu oleh ketua kelas kita. Kepada Nabi dari Tuhan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya Bapak mengabsen kehadiran kita dulu kepada sekretaris kelas. Mana absen kita? Kalau mulai ya. Aida Suryani Aritona, Ase Nasriani Srega, Awila Arsila Daulay, Diana Sapitri, Dinda Ramadhani Srega, Elisawani, Tina Yuliana Napitukulu, Putri Anggraini Daulay, Helmi Haraha, Indah Mulyani Simatupang. Untuk menyadari rasa dan peduli kita kepada bangsa dan negara kita, baik kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Diana. Kami persilahkan. Pada anak-anak Bapak berdiri. Kita memasuki pelajaran kita, Bapak ingin menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah membekali umat muslim dengan pengetahuan dan keterampilan praktis untuk memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Dan yang kedua, memenuhi kewajiban kita untuk umat beragama. Dan yang ketiga, memberikan penghormatan terakhir kepada si jenazah. Adapun motivasi kita dalam pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban beragama, dan yang terakhir, pangkat mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memasuki inti pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Saya, Pak.
Apa? Tentang kurban dan akikah, Pak. Tentang kurban dan akikah. Ada yang tahu kapan pelaksanaan kurban? Saya, Pak. Apa? Setelah selesai sholat Idul Adha 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ya, setelah selesai sholat Idul Adha 11 dan 12, 13 Zulhijjah. Adapun inti pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memenuhi 4 kewajiban dalam si jenazah. Ada 4 kewajiban kita umat Islam untuk jenazah. Yang pertama itu adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Untuk lebih jelas, mari kita simak dan mari kita tonton video yang Bapak buat. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizahullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. mengafani, 3. menyalati, dan 4. mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah punya istri, 1. laki-laki yang mempunyai hubungan wali bersaudara seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Mandi jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan Allah, sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khunta berkelamin 2. Imam Mujironi dalam kitab Hasyiatul Mujironi al-Khatib menyebut keterangan dari Syahani Shibromalisi menjelaskan bahwa kepala mayat laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Adapun mayat perempuan dan khunsa, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam, sebagaimana pengamalan orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mensolati mayat laki-laki, kepala mayatnya diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan saat mensolati mayat perempuan dan khunsa, kepala mayatnya diletakkan di sebelah utara. Ini berbeda dengan kebiasaan yang umum dilakukan di masyarakat yang mensolati mayat baik laki-laki maupun perempuan dengan meletakkan kepala mayatnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidaklah menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Mujironi di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun beliau tidak menyatakan pelarangannya. 2. Disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayit apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mensolati jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat si mayit. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mensolati jenazah
jenazah seorang diri tidak berjamaah, sedangkan bagi makmum berdiri di belakang imam sebagaimana layaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat Muslim hafizahullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibn Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram sebagaimana niat pada sholat fardu. Berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut: usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut: usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Niat sholat jenazah adalah sebagai berikut: 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut: usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban terhadap jenazah setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan adalah menguburkannya. Berikut ini tata cara mengubur jenazah secara sempurna. Pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,5 derok atau setara antara 1,62 sampai 2,1 meter. Kedua, terdapat 2 bentuk biang kubur. Pertama, al-wahdu. Kedua, asyaku. Al-wahdu adalah galian kubur dengan tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan model galian asyaku adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-wahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyaku. Ketiga, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama bacakan minha khalaqna lakum. Tanah kedua bacakan wa fiha nu'idukum. Dan tanah ketiga bacakan wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Setelah itu bacakan surat Al-Qadr. Masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syafaq dalam kitab I'anatul Talibin. Keempat, sunnah menutupi liang kubur dengan semisal kain atau benda lain. Hal ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada awak atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Indonesia, kepala jenazah disunnahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk
liang kubur berupa al-hadu, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. Pertama, tempatkan jenazah pada liang al-hadu, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Apabila bentuk liang kubur berupa asyaku sebagai berikut. Pertama, tempat jenazah pada lubang yang telah tersedia, kemudian miringkan jenazah dengan menghadap kiblat. Kedua, sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengadani dan mengiqomati jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Dan ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya di atas lubang. Selanjutnya, uruk makam. Kemudian sunnah meninggalkan tanah kuburan sekitar 1 jengkal. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kepala atau kaki jenazah. Selanjutnya boleh menulis nama dan nasab jenazah pada nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi di atas makam. Sunnah memercikan air biasa atau air yang beraroma wangi di atas kuburan. Tidak boleh menuangkan air kelapa di atas kuburan karena termasuk mubadir. Terakhir, menurut beberapa ulama, disunnahkan mentalqin mayit setelah menguburnya. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengubur jenazah. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Baik, dari hasil video tadi dapat kita buat pelajarannya bahwasanya fardu kifayah itu berapa? Yang pertama itu apa? Yang kedua itu? Yang ketiga itu? Yang itu? Sambil dulu yang pertama. Apa yang pertama? Memandikan. Apa yang perlu di situ? Yang pertama adalah air suci. Yang kedua adalah air sabun. Yang ketiga adalah air bersih. Paham? Nah, yang kedua apa? Mengkafan. Mengkafan ini ada jenazah laki-laki dan ada jenazah si perempuan. Berapa itu kain kafan?
3 dan tambahnya itu yang 2 itu yang pertama adalah sorban dan yang kedua adalah baju. Itu khusus kain kafan untuk laki-laki. Khusus perempuan itu ada berapa juga? Ada 5 semua kesempurnaannya. Yang pertama itu apa? 2 kain kafan. Satunya berapa itu? Sarung. Satunya baju. Satunya itu adalah kain kafan untuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yang ketiga, sholatkan jenazah. Di situ mempunyai 4 takbir. Bacaan yang pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu membaca salawat. Sependek-pendek salawat itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus tubuh jenazah yang telah dimandikan dengan kain kafan. Hukumnya fardu kifayah. Kain kafan disunahkan berwarna putih, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Jumlah lapisan minimal adalah 1 lapis. Namun disunahkan 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Tata cara mengkafani jenazah. Persiapan: siapkan kain kafan, tali pengikat di bagian ujung kepala, leher, dada, perut, lutut dan kaki, serta kapas dan wewangian. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain putih yang dibentangkan, diberi wewangian. Sekian hasil diskusi kami. Apa teman-teman ada yang mau bertanya? Kepada kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan ialah, berapa kain kafankah untuk mengkafani laki-laki, jenazah laki-laki dan perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, untuk jawabannya adalah kain kafan untuk laki-laki adalah 3 lapis, 1 baju dan 2 sorban. Dan untuk perempuan ada 5 lapis, 2 untuk sarung, 2 untuk kain kafan panjang, 3 kerudung, 4 baju kurung, 5 sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adalah bahwasanya fardu kifayah itu adalah wajib bagi umat Islam. Apabila satu yang mengerjakannya berarti amanlah semua yang beragama Islam. Tetapi apabila tak ada satupun yang mengamalkan ataupun mengerjakan fardu kifayah salah satu seorang jenazah tersebut, berarti berdosa kaum muslimin yang mengetahui keberadaan jenazah tersebut. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita ucapkan ucapan hamdalah dan berdoa